Tanpa diduga, Kiai Barseso yang hilang akal sehatnya itu mencoba memperkosa perempuan penjual itu. Ternyata suami perempuan itu melihat adegan pemerkosaan. Tragisnya, Kiai Barseso akhirnya membunuh si suami itu. Jebakan iblis sukses, tapi iblis belum puas. Barseso Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Kiai Barseso adalah ahli ibadah sangat masyhur. Ia hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, Kiai Barseso wafat dalam kondisi mengenaskan, alias su'ul khotimah. Selama 220 tahun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama itu pula ia tak pernah bermaksiat sedikit pun. Ia juga merupakan orang yang sangat ditokohkan masyarakat di seluruh negeri. Konon ketinggian ilmu dan ketekunan ibadahnya nyaris tak ada yang bisa menandinginya. Popularitas Barseso menggema hingga ke pelosok negeri. Ia menjadi tempat orang untuk bertanya dan berguru ilmu pengetahuan agama. Setiap hari selalu saja ada yang datang dari berbagai daerah untuk menitipkan anaknya atau sekedar untuk meminta nasihatnya. Maka tak heran jika ia mempunyai 60.000 murid dan menyediakan asrama khusus untuk murid-muridnya dalam satu kompleks pendidikan, layaknya seperti pondok pesantren di zaman ini. Tak hanya itu, kemasyhuran Kiai Barseso dalam ilmu batin pun menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang datang. Murid-murid Barseso yang telah mencapai tingkat tinggi di perguruan itu mampu bisa terbang ke angkasa tanpa menggunakan alat bantu apapun. Setiap waktu dihabiskan Kiai Barseso untuk ibadah tidak tanggung-tanggung. Di zaman digital saat ini, Kiai Barseso ini sosok sangat fenomenal, bisa viral tiap saat. Alam malaikat juga iri dengan sosok Kiai Barseso karena amal ibadahnya yang sangat mencengangkan. Ternyata di tengah viralnya nama Kiai Barseso di alam malaikat itu, Allah berkata, "Apa yang kamu semua para malaikat kagumi darinya? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu semua ketahui. Dan sesungguhnya Barseso dalam pengetahuanku akan menjadi kafir dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya karena meminum khamr atau minuman keras." Viral di alam malaikat ini akhirnya didengar bangsa jin. Maka jin sadar betul bahwa Barseso akan hancur di tangannya. Akhirnya ia menyusun strategi jitu dan mendatanginya. "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" tanya Kiai Barseso. "Aku adalah seorang abid. Aku datang menemuimu untuk memberi pertolongan kepadamu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala," jawab iblis. "Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi bagi hamba yang beribadah kepadanya," kata Kiai Barseso. Mendengar jawaban itu, iblis mulai mengatur strateginya. Tipu muslihatnya mulai dijalankan. Iblis akhirnya menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia beribadah selama 3 hari tanpa tidur, tanpa makan, dan tanpa pula minum. Melihat iblis itu, Kiai Barseso yang tidak paham sosok yang dihadapinya itu akhirnya terkesima, takjub. "Aku masih makan, minum, dan tidur, sedangkan kamu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sesungguhnya aku telah beribadah selama 220 tahun, tetapi aku tidak kuasa untuk meninggalkan makan, minum, dan tidur. Bagaimana kamu bisa seperti itu?" kata Kiai Barseso. Iblis tersenyum dan bahagia. Kiai Barseso masuk dalam perangkapnya. "Sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa, maka setiap aku ingat dosa itu, hilanglah keinginanku untuk makan, minum, dan tidur. Apa yang harus aku lakukan agar bisa menjadi sepertimu?" Nah, pertanyaan Kiai Barseso ini sudah masuk jebakan. Bermaksiatlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya, karena sesungguhnya Allah Maha Pemberi rahmat, sampai kamu bisa merasakan manisnya taat kepadanya. "Apa yang harus aku lakukan untuk bermaksiat kepada Allah?" tanya Kiai Barseso. "Lakukanlah zina," jawab iblis.
Aku tidak bisa melakukannya. Bunuhlah orang mukmin. Aku tidak bisa melakukannya. Minumlah khamr, karena itu lebih ringan dosanya dan semoga Allah menjagamu. Jawaban iblis ini membuat Kiai Barseso terdiam dan berpikir, ringan dosanya dan tidak merugikan orang lain. Ini cocok, pikirnya. Di mana aku akan mendapatkan khamr? Pergilah ke desa ini. Iblis sukses menjebak Kiai Barseso, maka Kiai Barseso bersiap diri berangkat di desa itu. Ia menemukan minuman keras dari seorang penjual perempuan yang cantik. Kiai Barseso akhirnya minum dan menikmatinya sampai hilang akal sehatnya. Tanpa diduga, Kiai Barseso yang hilang akal sehatnya itu mencoba memperkosa perempuan penjual itu. Ternyata suami perempuan itu melihat adegan pemerkosaan. Tragisnya, Kiai Barseso akhirnya membunuh si suami itu. Jebakan iblis sukses, tapi iblis belum puas. Iblis akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Para petugas datang dan menangkap Kiai Barseso. Hakim akhirnya memutuskan Kiai Barseso terbukti bersalah dan dihukum dengan dijilid atau dilempar batu sebanyak 80 kali karena telah minum khamr, 100 jilid dan karena zina, dan disalib karena telah membunuh orang yang tanpa dibenarkan. Di tengah kelemahan Barseso ini, dengan licik, sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barseso dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" "Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan," tambah Barseso kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barseso di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barseso yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedangkan ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benar-benar Barseso yang nestapa. Na'udzubillah. Jebakan yang sangat cantik dan cerdas akhirnya diikuti Kiai Barseso, bersujud kepada iblis dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut dikutip dari kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Kuwabi. Dijelaskan secara kronologis sosok Kiai Barseso ini. Syekh Utsman adalah ulama abad 18 asal Konstantinopel, sekarang kota Istanbul, Turki. Syekh Utsman masuk kategori ulama abad ke-13 Hijriah. Ia wafat tahun 1224 Hijriah. Tidak lama setelah menulis kitab Durratun Nasihin, itulah kisah sosok Kiai Barseso yang sangat masyhur. Jangan pernah sombong dengan ibadah, jangan sombong pula dengan maksiat. Selalu berdoa agar selalu mendapatkan pertolongan Allah untuk selalu bisa zikir, bersyukur, dan beribadah.